Halo sahabat UB TV, senang sekali saya Vanessa Astari kembali menemani Anda dalam Lensa Brawijaya, berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Nah, kali ini Vanessa kedatangan salah satu narasumber yang keren sekali. Beliau merupakan Miss Iren, adalah dosen dari Pebasis FIB UB, yang kita akan nanti membahas tentang revisiting textbook accessibility dalam pengembangan buku teks multimedia hasil karya Miss Iren dan juga tim. Oke, kita udah bersama dengan Miss Iren melalui aplikasi Zoom. Halo Miss Iren. Halo Vanessa. Oke, bagaimana Miss Iren kabarnya? Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, sama-sama Miss. Baik. Oke Miss, di sini kita mau tanya-tanya tentang penelitiannya Miss. Ya. Ini sebenarnya Vanessa penasaran sih, penelitiannya tentang apa sih Miss? Penelitian kami ini sebenarnya tentang tetapi menerapkan prinsip-prinsip aksesibilitas dalam buku ajar, bahan ajar. Jadi prinsip-prinsip aksesibilitas ini adalah yang terkait dengan inclusive education atau pendidikan inklusi. Jadi para mahasiswa yang dalam lingkup pendidikan inklusif itu bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan fasilitas bahan ajar yang dibuat oleh para dosen, khususnya di lingkup UB sih. Kira-kira seperti itu. Oke, nah kemudian mahasiswa inklusif ini yang seperti apa nih Miss? Mungkin banyak dari sahabat UB TV yang belum memahami konsepnya itu seperti apa? Oke, untuk mahasiswa inklusif itu biasanya mungkin kita menyebutnya dengan mahasiswa difabel ya. Jadi sebenarnya pendidikan inklusif itu untuk semua mahasiswa, karena prinsip dari pendidikan inklusif itu tidak ada satu mahasiswa pun yang ditinggalkan, dalam arti no student is left behind. Jadi semua mendapat perhatian khusus karena setiap mahasiswa tuh dianggap spesial ya, dan setiap mahasiswa punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi mungkin yang lebih banyak dilihat oleh masyarakat umum itu untuk pendidikan inklusif itu mengacu pada mahasiswa difabel. Kalau di UB ada ini ya, PSLD, Pusat Studi Layanan Disabilitas ya. Oke, nah kemudian untuk pelaksanaan penelitiannya ini dari kapan sampai kapan sih Miss? Apakah memakan waktu lama atau sebenarnya sebentar? Untuk penelitiannya, kalau secara keseluruhan sebenarnya memakan waktu yang lama, hanya saja ketika kami mengajukan, proses dari kami mengajukan proposal sampai ke laporan kemarin hanya dalam kurun waktu 3 bulan sih. Tapi untuk bahan-bahan ajarnya sebelum itu kami sudah punya beberapa materi yang kami ubah menjadi lebih aksesibel buat mahasiswa. Jadi tinggal menambahkan atau menambah fasilitas dari materi atau bahan ajar yang sudah kami kembangkan sebelumnya. Mungkin boleh dikasih itu. Jadi kira-kira mungkin contohnya seperti ya. Ya. Pas banget. Contohnya ini seperti menambahkan screen reader. Jadi untuk mahasiswa tunanetra bisa mendengar, begitu ya, mendengarkan apa istilahnya, membaca dengan cara mendengarkan. Jadi buku ajar itu bisa dibaca secara lisan. Oke, menarik. Ya, contohnya seperti itu. Lalu ada juga website yang bisa diakses dengan fitur-fitur aksesibilitas yang lebih lengkap seperti itu. Oke, nah kemudian untuk targetnya tersendiri kan tadi mahasiswa yang inklusif gitu atau teman-teman difabel. Nah itu kira-kira berapa banyak sih Miss targetnya untuk cakupan dari hasil penelitian ini? Kira-kira goals-nya itu targetnya berapa sih mahasiswa yang bisa dirangkul lewat penelitian ini? Kalau mahasiswanya sebenarnya tidak terbatas untuk
mahasiswa di PSLD aja ya, tapi karena filosofinya adalah untuk pendidikan inklusif, jadi sebenarnya ini fasilitas ini untuk semua mahasiswa sebenarnya. Jadi contohnya pada website yang kami buat itu isinya kumpulan materi yang sifatnya juga multimedia gitu ya. Jadi ada buku yang dibuat video seperti itu. Jadi visual, audio visual. Jadi itu lebih hidup gitu ya, bahan ajarnya jadi lebih hidup. Jadi untuk goalnya sendiri sih semoga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk mahasiswa difabel tapi seluruh mahasiswa di UB dan bahkan mungkin di luar UB juga bisa sih. Oke, nah kemudian untuk tahapan-tahapan penelitiannya ini yang pertama kali Miss lakukan itu atau yang melatar belakangi apa sih Miss sehingga muncul nih ide untuk penelitian ini? Kalau dari kelompok kami mungkin karena saya nggak sendirian, di sini ada Bu Dr. Iva Emiliana juga dan Bu Alis Lintang yang dari PSLD juga. Mungkin melihat ini latar belakangnya adalah masih banyak materi ajar yang tidak aksesibel sehingga ketika diberikan di ruang kelas itu masih sulit untuk diakses oleh mahasiswa-mahasiswa yang difabel. Nah, harapannya adalah dengan adanya prinsip-prinsip aksesibilitas yang kami buat dan juga website yang berisi kumpulan materi yang aksesibel, ini bisa lebih encourage dosen-dosen atau para pengajar di lingkup UB untuk membuat materinya lebih aksesibel. Jadi, ya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa. Oke, nah ini seru banget ya ternyata sahabat UB TV. Oke, nanti kita akan berbincang lebih lanjut dan lebih dalam seputar penelitian Miss Iren dan tim. Jangan kemana-mana, tetap di Lensa Brawijaya. Baik, masih bersama Vanessa dan juga Miss Iren di Lensa Brawijaya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang latar belakang penelitian, terus tujuan dari penelitian tentang accessibility bahan ajar untuk teman-teman secara inklusif seperti itu. Nah, kemudian yang bikin Vanessa penasaran nih, Miss, kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Vanessa penasaran, apakah sebenarnya untuk penelitian yang Miss lakukan ini terbatas hanya beberapa materi pengajaran saja atau mungkin semua mata kuliah bisa atau semua rumpun ilmu itu bisa diterapkan untuk aksesibel ini atau memang baru skopnya baru mungkin di beberapa fakultas saja atau seperti apa? Kalau yang kami buat menjadi lebih aksesibel kemarin karena hanya prototipe saja atau contoh itu masih baru 2 mata kuliah ya, ada reading comprehension dan critical reading. Harapannya sih dimulai dari 2 ini, kami membuat semacam guidelines untuk dosen lain yang tertarik bisa juga menerapkan prinsip ini dalam materi ajar mereka. Nah, tapi kalau di website yang kami buat kemarin di amongguru.com itu sudah banyak istilahnya bahan ajar selain buku. Jadi kebetulan karena saya juga di latar belakang saya juga di sastra dan juga banyak membuat media pembelajaran. Jadi banyak video yang saya masukkan di sana dan video itu ada yang berisi animasi, lalu film pembelajaran dan video-video pembelajaran lainnya itu bisa juga diakses di sana. Nah, ini sekalian kalau misalkan ada dosen-dosen yang tertarik untuk memasukkan bahan ajarnya ke website Amongguru, boleh dipersilahkan.
Oke, supaya berarti bisa terbuka diakses ya oleh untuk mahasiswa. dosen-dosen dari fakultas lain mungkin atau dosen-dosen yang mengajar mata kuliah lain itu bisa banget untuk dibantu lewat website tadi Among Guru itu. Kemudian, apakah tertarik nih Miss untuk kedepannya untuk membuat aplikasi? Wah, menarik sih sebenarnya. Pastinya tertarik ya untuk bisa improve lagi dari penelitiannya. Jadi kalau misalkan dari website nanti bisa jadi aplikasi, ya boleh sih. Menarik idenya, terima kasih. Wah, boleh tuh Miss, nanti di belakang kita berbincang ya, saya dimasukkan ke tim gitu ya. Oke. Nah, kemudian Miss... Maaf, ya? ini saya revisi. Oh iya, gimana Miss? Oke. Ini ternyata untuk websitenya saya agak lupa soalnya. Ini masih sementara, ini fokus di pembelajaran bahasa Inggris dulu. Oh, masih fokus di pembelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, kemudian berarti kan nanti ke depannya akan ada improvement atau ekspansi, mungkin bisa merambah ke mata kuliah atau pembelajaran yang lain gitu ya, Miss ya? Ya, harapannya demikian. Nah, kemudian untuk selama tahap penelitian berlangsung, itu apakah ada kendala atau mungkin mengalami kegagalan selama prosesnya untuk mencapai dari tujuan tersebut itu, Miss? Kalau kendala sih lumayan ya, karena dalam kurun waktu 3 bulan itu sangat pendek sekali. Di samping kami juga tetap mengajar dan meneliti juga banyak proyek yang lain juga proker di jurusan atau di fakultas. Jadi mungkin waktu yang sangat terbatas, dan selama pandemi ini kita untuk komunikasi dengan satu sama lain akhirnya terbatas ya, jadinya harus online. Tapi untungnya bisa diatasi dan saya rasa sudah selesai dengan baik penelitiannya. Oke, nah kemudian untuk rencana ke depannya Miss, setelah penelitian ini apakah nanti akan ada penelitian yang sama jilid 2 atau seperti apa, atau mungkin sudah dirancang seperti itu dengan teman-teman tim, satu tim dengan Miss Iren sendiri? Sejauh ini sih belum, tapi untuk penelitian yang lain sudah. Karena untuk yang penelitian yang revisiting textbook ini kemarin sekitar bulan akhir tahun, sekitar bulan mungkin September ya, jadi masih lama. Oke, masih lama. Ya, semoga bisa lah. Oke, pasti semoga bisa. Kemudian untuk dukungan dari pihak kampus sendiri seperti apa sih terhadap penelitiannya Miss Iren dengan tim? Kami dapat full support tentunya dari kampus. Mulai dari pembuatan proposal sampai laporan, ya tanpa dukungan pihak kampus tidak mungkin terlaksana. Juga dari PSLD, terima kasih banyak, dan dari Fakultas Ilmu Budaya. Oke, berarti itu dari pihak internal kampus. Kemudian untuk dari pihak eksternal dari kampus, apakah ada juga yang memberikan support seperti itu terhadap penelitiannya Miss Iren atau seperti apa? Seingat saya kemarin memang masih di lingkup UB saja ya. Jadi ini saja belum kita maksimalkan untuk promoting websitenya dalam lingkup universitas kita. Jadi mungkin masih butuh waktu untuk itu. Ya. Oke, kemudian timnya kalau boleh tahu ada berapa banyak sih Miss? Mungkin ada 5 orang atau 3 orang, dan apakah ada keterlibatan dari mahasiswa tersendiri untuk membantu kesuksesan dari penelitian tentang accessibility dari bahan ajar tersebut? Ya, kemarin pasti melibatkan mahasiswa ya dalam penelitian dosen. Jadi ada banyak juga mahasiswa yang terlibat kemarin, dan sangat membantu sekali kami sebagai tim inti. Kalau dari tim dosen sendiri ada Ibu Dr. Ive Emaliana sebagai Kaprodi dari Pendidikan Bahasa Inggris di jurusan Pendidikan Bahasa FIB. Lalu Ibu Alis Putri Lintangsari dari Pebasis juga dan di PSLD. Lalu saya.
Oke, wah ternyata timnya sangat-sangat bagus dan orang-orangnya juga berkualitas tinggi gitu ya Miss, jadi penelitiannya juga makanya bisa sukses. Nah, jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Miss Iren, tetap di Lensa Brawijaya. Baik, kembali lagi bersama Vanessa dan juga Miss Iren di Lensa Brawijaya. Nah, kali ini Vanessa ingin bertanya nih, sejauh ini tentang penelitiannya Miss Iren dan tim tentang aksesibilitas textbook untuk membantu bahan ajar dan juga pemahaman teman-teman difabel dalam kegiatan belajar mengajar itu, sejauh ini respon mereka seperti apa sih? Atau mungkin respon dari masyarakat sekitar terhadap penelitian ini? Boleh di-share mungkin? Kalau sementara ini sih mahasiswa menyambut baik ya. Mereka kemarin ikut bersukacita gitu dengan terselenggaranya penelitian ini, karena mungkin yang paling kelihatan itu pembuatan website ini ya, sehingga bisa diakses lebih luas. Jadi ya, tapi untuk mungkin masih dalam lingkup berbasis, kalau di luar itu mungkin masih belum ya. Ya, meskipun kemarin sempat dipublikasikan di Instagram Universitas Brawijaya. Oke. Terima kasih sudah dipublikasikan. Iya, pasti karena penelitiannya ini juga sangat-sangat bagus ya Miss, jadi makanya pasti kita akan publikasikan dan juga informasikan, biar harapannya banyak pihak-pihak juga yang semakin support dan penelitian ini benar-benar bisa menjadi penelitian yang lebih bagus dan produk yang dihasilkan juga lebih baik lagi pastinya. Nah, kemudian untuk kontribusi masyarakat nih Miss terhadap terhadap topik penelitian ini, apakah ada atau sekedar ya dukungan dan doa atau seperti apa? Masyarakat mana nih maksudnya? Masyarakat secara luas, secara umum. Masyarakat secara umum atau mungkin masyarakat dari Universitas Brawijaya sendiri. Mungkin dukungan paling banyak sih dari rekan-rekan dosen, jadi yang sudah memberikan materi bahan ajarnya untuk kami bisa include-kan di dalam website. Lalu terima kasih juga untuk data-data yang kami boleh dapatkan dari PSLD ya, terkait mahasiswa difabel dan kebutuhannya. Seperti itu kira-kira. Oke, nah kemudian penasaran juga nih Miss, menurut Miss sebenarnya sepenting apa sih kita mendukung aksesibilitas belajar dari teman-teman difabel untuk mendukung adanya pembelajaran secara inklusif? Saya rasa semakin kesini pendidikan inklusif ini akan mendapat perhatian yang utama ya. Saya rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan inklusi ini juga semakin meningkat, dan kami harap juga melalui penelitian ini semakin menggugah hal tersebut, terutama kita dalam dunia pendidikan, karena prinsip-prinsip pendidikan inklusif ini sangat humanis ya. Jadi bukan lagi seperti metode pendidikan yang konvensional yang semuanya harus bisa dengan satu cara ini, contohnya seperti itu. Tapi dengan pendidikan inklusif itu banyak hal yang bisa difasilitasi atau dijembatani, sehingga setiap potensi yang ada pada diri mahasiswa bisa dimaksimalkan dan tidak ada yang merasa tertinggal atau dilupakan gitu ya dalam lingkup pendidikan. Karena saya rasa setiap orang tidak ada yang bodoh sebenarnya atau tidak mampu, hanya saja kurang digali talentanya atau kemampuannya, dan mungkin
dengan fasilitas ini diharapkan bisa lebih memaksimalkan setiap potensi yang ada pada setiap mahasiswa. Oke, wah menarik Seperti itu, sekali. Berarti pokoknya ini adalah salah satu hal yang penting karena memang pendidikan ini semakin sudah maju dengan zaman yang semakin berkembang ya. Kita tidak ada salahnya juga untuk mendukung semakin biar pendidikan itu semakin humanis. Jadi siapapun bisa belajar dimanapun dan kapanpun, seperti itu ya Miss Iren. Iya, betul. Nah, kemudian untuk kedepannya nih, Miss, harapannya ke depan. Apa sih harapan terbesar Miss Iren terhadap penelitian ini? Apakah memang ingin menggandeng pihak-pihak tertentu untuk bisa bekerja sama untuk mengembangkan penelitian ini atau mengembangkan menjadi website yang lebih profesional atau mungkin lebih ke aplikasi atau seperti apa? Itu harapannya seperti apa sih, Miss? Siapa yang ingin dilibatkan dalam penelitian ini untuk jangka panjang? Harapannya ke depan lebih banyak dosen yang bisa terlibat atau tergugah juga untuk membuat penelitian yang kurang lebih sama ya, untuk mengedepankan pendidikan inklusif tidak hanya di lingkup berbasis atau FIB tapi juga di fakultas-fakultas lain, karena saya rasa banyak sekali hal yang bisa kita maksimalkan dari materi-materi dan bahan ajar yang ada, sehingga lebih aksesibel dan lebih bisa dimanfaatkan secara luas dan secara maksimal. Dan mungkin tidak hanya untuk pengembangan materi, tapi juga penelitian-penelitian yang terkait dengan pendidikan inklusif, khususnya tentang aksesibilitas ini sendiri. Sebenarnya ada satu prinsip yang kami juga masukkan dalam prinsip aksesibilitas ini, yaitu universal design learning. Jadi universal design learning ini suatu desain pembelajaran yang lebih universal. Ya, saya rasa itu sangat dekat dengan pendidikan inklusif itu tadi. Jadi bisa dibayangkan kalau fakultas-fakultas lain bisa mengadopsi juga hal ini, that will be great ya. And saya rasa bisa membuat kita khususnya Universitas Brawijaya lebih dikenal lagi di masyarakat luas dan secara internasional, karena pendidikan inklusif ini mendapat perhatian yang utama ya di dunia internasional, di dunia pendidikan internasional. Oke, wah terima kasih banyak nih Miss Iren. Sayangnya waktu kita hanya sebentar. Mungkin nanti kita akan bisa lebih ngobrol-ngobrol lagi mungkin di pertemuan yang selanjutnya atau seperti apa. Baik Vanessa dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Brawijaya. Tetap bersama kami di UB TV, aktif dan kreatif. Terima kasih banyak Miss Iren.